Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lebih keras salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah habib tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Satu kali salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah habibillah ala yasin ala yasin habibillah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak, tapi jawab salamnya kayak lagi banyak cicilan kelihatannya. Ayo lebih keras, lebih ikhlas. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Yang jawab salam didoakan mudah-mudahan tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya. Ada yang belum nikah di sini ada. Yang masih jomblo ada, yang masih sendiri ada. Doakan mudah-mudahan yang belum nikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, kasep wajahnya, baik akhlaknya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, bapaknya boga penyakit jantung, pasti nungguan warisan. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah angkat derajatnya. Semua yang hadir Allah masukkan ke dalam surganya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Betul apa betul? Ayo jawab lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma
Sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan pengajian kita siang ini mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan yang hadir Allah tambahkan ilmunya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah terima semua amalannya. Kurang doa, AA sekali, jamaah sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Siratal ladzina. Amin ya Rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami doakan seluruh pengurus DKM Masjid Agung At-Thahiriyah, betul? Yang ada di daerah Empang, Bogor. Wabil khusus Ustadz kita, guru kita, Ustadz Raden Muhammad Padmanegara, yang tadi menyampaikan ilmu kepada kita. Semua guru-guru kita, tolong aminkan sama-sama. Semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga guru-guru kita, alim ulama kita Allah jaga dalam kebaikan. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berkahi dakwahnya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah istiqomahkan dalam ketaatannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jamaah, ibu, teteh, semua yang hadir, apa kabar semuanya, sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah ayo, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya agak mengkhawatirkan. Ayo jawab, seneng gak ketemu Ahilman? Seneng aja, seneng banget. Cius? Mie apa? Ayo jujur, siapa yang baru pertama kali lihat Ahilman?
Kemana wae atuh lihat. Maknya baru pertama. Oke, yang baru pertama, ini yang baru pertama lihat AA. Pernah lihat AA di TV? Pernah. Lihat AA di YouTube ada. Di Instagram ada. Di TikTok banyak. Banyak. Sekarang ketemu aslinya. Lebih kaset videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Kenapa saya tanya begitu? Khawatirnya ada yang kecewa ya. Tadi waktu Ahilman lewat masuk, ada yang berbisik si ibu. Mungkin dia baru ketemu sama AA kali ya. Dia bilang gini, ece, naon, ece, naon, eta Ahilman tehnya, kumaha kasetnya. Cek si ece itu bilang gitu. Ngan kata temennya bilang gini, kaset ngan hanyakal, naon, penek. Jadi tengenaheun tadi teh. Matakna langsung we sholawatan AA tadi tehnya. Tapi da AA mah moal nyeri hate disebut penek oge. Biasa nama nu penek teh pinter, betul? AA nah nu penek teh pinternya karena otak jeung hati deukeut. Jadi biasana alhamdulillah. AA doakeun mudah-mudahan nu hadir sing panjang umur. Nu hadir sing sehat walafiat. Nu hadir mudah-mudahan hidupnya makin baik. Insya Allah makin disayang oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini ya ceramahnya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, mual bosen, mual capek, nu capek saha. Tolong pahami perasaan saya kalau begitu ya. Jadi sampai jam berapa ceramahnya ini? Sampai maghrib. Udah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Disuruh ceramah sampai maghrib. Luar biasa. Baik, Ahilman, siang ini kita akan sama-sama membahas tema yang menarik. Judulnya adalah rezeki sudah tertakar, tak mungkin terbuka. Catat, bagus buat status hari Minggu gitu ya. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin terbuka. Pertanyaannya adalah, AA sayang, kenapa tema ini penting untuk dibahas? Pertanyaannya, mengapa tema ini penting untuk dibahas? Setidaknya jawabannya adalah karena banyak orang yang sering gelisah urusan rezeki. Betul atau betul? Banyak orang yang suka stres, frustasi karena mikirin rezeki. Betul? Yang paling parah, banyak orang yang gara-gara pusing mikirin rezeki sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Yang menggenggam rezeki kita siapa? Yang paling tahu tentang kita siapa? Kok bisa sih ada orang yang gara-gara mikirin rezeki jadi lupa sama Allah? Sekarang pertanyaan lagi, AA sayang, apa yang membuat orang itu sering gelisah dengan rezeki? Setidaknya karena mereka tidak paham tentang konsep rezeki. Betul? Banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang hakikat rezeki. Makanya sekarang tolong catat, ada 4 konsep tentang rezeki. Ada berapa? Ada 4 konsep, ada 4 prinsip tentang rezeki yang akan membuat kita lebih tenang dengan rezeki. Coba sekarang saya mau tanya, acungkan tangan, katakan saya, siapa di sini yang ingin tenang dengan rezeki?
Coba angkat tangan, katakan saya. Siapa yang pengen tenang urusan rezeki? Siapa yang pengen dapat rezekinya baik? Siapa yang pengen rezekinya tambah berkah? Siapa yang pengen rezekinya lancar? Siapa yang pengen rezekinya berkah berlimpah? Mau? Mau aja mau banget. Cius? Mie apa? Catat ya. Ada berapa tadi? Ada berapa? 4 konsep rezeki yang harus kita pahami agar lebih tenang dengan urusan rezeki. 1. Catat. Nomor berapa? Nomor berapa? Jangan sampai lupa nomor. Kenapa sih penyambung dia teh? Nomor berapa? Jadi yang pertama, karena sebelum yang kedua, ketiga pasti 1 dulu, betul? Jangan lupa nomor. Catat. 1. Nah sih iya teh. Ngerti tak sih? Ngerti kan? Nah, itulah pokoknya apa. Nomor seberapa? Yang pertama, tolong pahami konsep tentang rezeki. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. 1 apa? Rezeki itu sudah dijamin. Yang jamin siapa? Yang menggenggam rezeki siapa? Yang ngatur rezeki kita siapa? Maka mohon maaf, kalau masih ada orang yang masih gelisah dengan urusan rezeki, berarti dia tidak yakin kepada. Ibu nanya sama AA, mana dalilnya kalau rezeki kita udah dijamin sama Allah? Tulis surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. So, yang punya Quran, buka Qurannya. Yang ada di HP, buka HP-nya. Yang ada Qurannya. Ibu sayang, tolong catat ya. Kenapa AA minta ibu lihat Quran? Karena ada 5 yang kalau dilihat berpahala. Ada berapa? 1, melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah itu berpahala. 2, melihat Al-Quran. Jadi kalau ibu baca Quran sambil ngelihat Al-Quran itu lebih berpahala daripada hanya sekedar membaca tanpa melihat Al-Quran. 3, melihat pasangan halal. Ibu lihat suami berpahala tidak? Ingat ya, bukan melotot ya, melihat. Bukan melotot tapi melihat. Ibu melihat suami berpahala tidak? Barang siapa seorang istri menatap wajah suaminya, maka pahalanya mengundang rahmat dari Allah. Makanya pulang dari sini, suami teh liatin terus sama ibu. Eta teh berpahala. Yang keempat, melihat wajah orang tua. Melihat wajah orang tua itu berpahala, betul? Dan yang kelima, melihat wajah ustaz. Jadi melihat wajah alim ulama itu berpahala. Makanya bunda sayang, teteh sayang, kalau ngaji, usahakan ustadznya bisa kelihatan. Karena antara yang kelihatan sama yang enggak, sama apa beda? Rasanya sama apa beda? Makanya bunda ada yang datang lebih dulu, bahkan pohon izin ya, sambil mencuri-curi pandangan, betul? Karena berpahala. Makanya ibu ngelihat ahilman, bukan hanya lihat ya, lihat alim, lihat ulama, lihat guru yang baik, itu insya Allah berpahala. Ayat berapa tadi? 1 melihat apa? Ka'bah. 2 melihat Al-Quran. 3 melihat
Suami. 4 melihat orang tua. 5 melihat wajah alim, wajah ulama. Itu berpahala. Tadi kata AA, konsep rezeki yang pertama, rezeki sudah dijamin. Di mana dalilnya surat apa? Hud. Ayat berapa? Perhatikan dengan iman, sok dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ila akhir ayat. Kata Allah, dan tidak ada makhluk yang melata pun. Lihat. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi illa kecuali Allahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Dalam ayat itu Allah menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Kira-kira AA gimana penjelasannya? Allah pengen bilang begini, makhluk yang melata saja, yang serba terbatas, betul? Yang serba kekurangan, yang barangkali lemah tak berdaya. Kata Allah, makhluk yang melata saja selama dia hidup di muka bumi, rizkinya udah dijamin sama siapa? Apalagi kita manusia. Betul? Manusia diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Betul apa betul? Iya Pak iya. Makhluk yang melata aja dijamin rezekinya, apalagi kita manusia yang tidak melata. Ada nggak di sini yang melata, bapak-bapak? Bisa berjalan, betul? Sok, AA tanya sekarang, sebutkan makhluk yang melata, contohnya apa? Atau biasa buaya, melitarik buaya. Coba yang dekat sama kita apa kira-kira? Apa? Oke. Cicak ada rezekinya tidak? Cicak kerjanya di mana? Di dinding. Pekerjaannya apa? Diam-diam raya. Cicak diam-diam. Betul? Cicak di mana kerjanya? Apa kerjaannya? Nggak ada cicak akuntan, nggak ada. Cicak notaris, nggak ada. Nggak ada. Cicak pedagang, nggak ada. Cicak itu kerjaannya apa? Diam-diam merayap. Suami ibu diam-diam merayap nggak? Cicak kerjaannya diam-diam. Oke, pertanyaannya, cicak ada rezekinya tidak? Rezeki cicak apa? Nyamuk, betul? Pertanyaannya, yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Coba. Yang nyamperin nyamuk ke cicak apa cicak ke nyamuk? Oke, biar adil. Angkat tangan yang jawab yang nyamperin nyamuk ke cicak. Oke, turun. Sekarang ganti, yang jawab yang nyamperin cicak ke nyamuk. Oke. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Ditanya ini terjawab, tanya ini terjawab. Ngalamun we. Ayo, yang tidak menjawab pilihannya yang ketiga apa? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak, betul? Datang seekor
Dalu ditangkap. Berarti dua-duanya bergerak atau tidak? Nyamuknya terbang, cicaknya eta hap teh bergerak atau tidak? Hap bergerak tidak? Oke, pertanyaannya, ibu tahu nggak berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Sok pikir heula. Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa, Bu? Berapa? 2. Ibu keluarga cicak. Begitu yakin dengan jawabannya 2. 1. Oke. Seberapa lagi? Berapa? 12. Ibu udah penelitian, udah. Ibu tolong catat ya sayang. Ibu sayang catat ya. Teteh sayang catat. Setidaknya cicak itu minimal membutuhkan 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Berapa kali? Kalau nggak percaya nanti malam tungguin aja. Bener tuh cek AA bener tuh cepetan. Jadi ternyata ada penelitian cicak itu minimal berapa? 80 kali hap 80 kali hap untuk mendapatkan satu. Pertanyaannya, apa yang membuat cicak bisa istiqomah dengan istiqomah? Apa yang membuat cicak bisa konsisten hap berapa kali? 80 kali hanya untuk mendapatkan satu. Oke, apa alasannya? Apa? Catat. Ustadz, yang membuat cicak yakin hampir 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk karena cicak yakin rizki dijamin oleh siapa? Pertanyaannya, cicak aja ya? Masa ibu nggak yakin? Betul apa betul? Cicak aja yakin, masa suami ibu nggak yakin? Betul? Betul? Matakna aamah sok sebel sama orang yang mohon izin ya. Kayaknya hidup aku udah kacau, udah nggak ada jalannya. Kata Ahilman, tadi kata selama kamu hidup rizki dijamin sama siapa? Yang kurang bukan rizkinya, yang kurang yakinnya. Betul apa betul? Yang gak ada bukan rizkinya, yang gak ada imanmu kepada Allah. Yang kurang yakin kalau rizki dijamin sama siapa? Maka kata Nabi, tolong catat ini. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kamu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rizki. Berarti Ahilman, kalau kita masih hidup berarti masih ada. Betul apa betul? Berarti kalau besok pagi kita masih bisa bangun, masih bergerak, masih dikasih umur, berarti masih ada. Makanya mohon maaf, jangan putus asa. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang menyerah dalam hidup, ibu bilang, dengekeunnya. Ibu bilang, ayah, selama ayah masih hidup, masih ada jaminan rezeki dari Allah. Betul? Boleh jadi selama ini yang hilang bukan rezekinya, tapi ayah hilang yakinnya ke Allah.
Suami nanya, mana dalilnya? Cuk sehari ibu. Ya dalilnya surat Hud ayat berapa? Nah, ibu ada video saya kan? Bikin video 1 menit kan? Dengekeun ieu lagi bicara. Maka konsep pertama, rizki itu sudah dijamin. Gak usah khawatir. Cicak aja ada rizkinya. Maknya suami ibu gak ada rizkinya. Yang diam-diam merayap tadi. Pasti ada rizkinya. Betul? Tapi ingat, konsep yang kedua. Konsep yang naon AA. Rizki itu harus dijemput. Tuh 2, 3. Dijemput. Jadi walaupun rizki udah dijamin, lain cicing wae lain. Cicing wae. Da cek age ke aya rizki lain. Matakna AA sok kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi cicing wae gawe usaha kerja nggak mau, betul? Itu yang bikin kita nggak dapat rizki. Rizki itu ibu teteh sayang harus dijemput. Pertanyaannya, kenapa AA bilangnya dijemput bukan dicari? Sama nggak dijemput dengan dicari? Beda. Di mana bedanya? Liur kan? Beh tereh jawabanana di situ. Di mana bedanya? Beh gampang gitu we jawabannya. Dicari dengan dijemput sama apa beda? Bedanya di mana? Di situ. AA sayang, apa bedanya? Catat. Kalau dicari belum tentu ada. Betul? Kalau dijemput pasti. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti. Berarti selama ini ahilman, kalau kita nggak dapat rezeki, jangan-jangan kita salah menjemputnya. Ibaratnya ginilah, ibu mau ke Bekasi, malah pakai angkot ke Cianjur. Bisa wae sih sebenarnya mah. Ka Cianjur heula, ke Purwakarta, balik ke Cikampek, ke Bekasi, nyampe sih. Ngan jadi pabelit, betul? Tas siga kitu. Banyak orang yang pulang anting ke sana kemari, ke sana kaditu kaditu liur gawe sih ngan hampa gawe nanti usaha sih ngan usaha teh satepuguh teh gitu kan aya jelema aya teh jelema nu kitu aya teh pulang anting kaditu kaditu ngan naon gitu asa pabeulin kitu tah eta mah lain dijemput tapi dicari. Ustad, kumaha cara ngejemputna? Ayat 2, tulis. 1, ikhtiar bumi. 2, ikhtiar langit. Nah, eta. Hiji ikhtiar naon? Bumi. 2, ikhtiar. Lebih keras. 1, ikhtiar apa? 2, ikhtiar apa? AA, ikhtiar bumi teh naon? Ikhtiar bumi teh gawe. Kerja, usaha. Berarti sekarang usaha teh wajib atau wante? Kerja teh wajib atau wante? Ikhtiar teh wajib atau wante? Wajib. Mana ada dalilna? Sok buka. Surat Al-Mulk ayat 15. Tuh. Surat naon? Iya dalil buat kita yang malas kerja. Buat kita yang malas usaha, buat kita yang malas ikhtiar, ternyata usaha teh wajib, kerja teh wajib, ikhtiar teh wajib. Matakna ulah cicing wajib. Sebel. Makanya coba acungkan tangan. Ada nggak adik-adik saya yang belum nikah? Angkat tangan. Yang belum nikah. Yang belum nikah. Sing luhur atuh beka tingali.
Yang belum nikah, yang belum nikah. Ada yang belum nikah? Catatnya, yang belum nikah minta ke Allah biar ketemu sama laki-laki yang bagus potensi rezekinya. Salah satunya, jangan mau sama laki-laki yang cicing wae, jangan. Pada akhirnya, yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Betul? Jangan sampai hati kita terkecoh sama yang namanya cinta. Beli tas teh tidak bisa pakai cinta, benar? Pakai naon? Ganteng AA suami Abimah, nu ayeuna mah ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Ya, atuh kasih tidak menjamin cuma goreng patut goreng. Matanya cek AA mah ayeuna mah ulah yang anu ganteng. Ternyata faktanya yang ganteng berpotensi menyakitkan hati. Betul apa betul? Makanya dia yang bilang ini, gak apa-apa suami aku mah biasa aja. Yang penting suka ngasih Gak apa-apa suami aku gak punya pangkat jabatan. Yang penting suka ngasih Gak apa-apa suami aku pergi kemana-mana. Yang penting nitipin Jadi mana yang paling penting, suami atau duit? Liar jawabannya duit. Emang udah minum gula, ibadah kena duit bayar. Duit penting tak? Suami penting tak? Penting suami apa penting duit? Penting suami yang mau ikhtiar nyari matakna usaha teh kudu atau henteu? Wajib atau henteu? Tadi surat naon? Al-Mulk ayat sabaraha? 15. Perhatikan. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihi nusyur. Betul? Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas dan mudah untuk kamu jelajahi. Betul? Apa perintah Allah? Famshu, maka berjalanlah, maka usahalah, gitu loh. Maka ikhtiarlah fi manakibiha, di setiap penjurunya. Wakulu min rizki, dan ambillah sebagian rizki yang Allah berikan kepada kamu. Pertanyaannya, berarti usaha itu harus atau tidak? Perintah siapa? Sekarang pertanyaannya, coba kalimat ini benar apa salah? Dengarkan dulu. Kalimat ini benar apa salah? Namun kalimatnya perhatikan. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat rezeki. Benar apa salah? Mikir heula jawab. Kalau ada kalimat, kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat rezeki. Benar apa salah? So, yang ngejawab benar angkat tangan. Yang ngejawab salah. Iya tuh ngejawab naon deui masalahnya. Punten. Lamun aya kalimat kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan dapat rezeki. Itu kalimatnya kurang tepat. Kalau kalimatnya begitu, berarti kita menuhankan pekerjaan kita. Betul apa betul? Sedangkan yang ngasih rezeki bukan kerjaan kita. Yang ngasih rezeki itu siapa? Jelas? Matakna orang yang yakin ke Allah tidak akan terlalu khawatir dengan apa yang dia dapatkan. Ada orang yang berharap gajinya 2 digit,
Yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma kan gitu. Ayat gitu ayat matakna punten kerja teh lain untuk dapat rezeki saja. Kerja itu karena itu perintah siapa? Berarti lamun urang tegawe, kalau kita nggak kerja, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maneh tegawe, maneh dibere umur, dibere usia, dibere sehat, dibere awak, tapi maneh tegawe. Nah, eta tuh ditanyakeun teh. Jelas teh. Ini kalau pakai Sunda ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngulang wae atuh deui teh. Ngerti nggak? Jadi Allah nanya, kamu dikasih umur, kamu dikasih usia, kamu dikasih sehat, kamu dikasih semuanya, tapi kamu nggak kerja. Itu yang membuat kamu kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Betul? Tapi ingat, ada yang kedua, namanya ikhtiar langit. Ikhtiar apa? Naon ikhtiar langitna? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ikhtiar langitna naon? Takwa ka Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Matakna pas gawe ulah poho ka Allah. Pas kerja jangan lupa sama, pas lagi bisnis jangan lupa sama, pas lagi usaha jangan lupa sama. Banyak di antara kita yang lagi kerja tapi lupa sama. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Yang nentuin rezeki siapa? Betul apa betul? Ustad, ikhtiar langitnya apa? Hiji weh puntennya satu aja. Tolong ya, jaga sholat. 1, 2, 3, jaga sholat. Ternyata catat ini, ibu, teteh, sayang, ayah, teman-teman. Ternyata kualitas sholat itu berbanding lurus dengan kualitas rezeki. Makin benar sholatnya, makin baik rezeki. Sok dibuka. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Ahilman tadi apa? Kualitas sholat kita berbanding lurus dengan kualitas rezeki. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Sok dibuka belum? Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sudah diikuti dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ayat. Ada enggak ayatnya? Wa'mur ahlaka bis-shalat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Betul? Kalau sholatnya udah benar, kalau sholatnya udah baik, la nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Ada nggak ayatnya? Kalau sholatnya udah baik, jangan khawatir dengan rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Kata Allah, kami yang menjamin rezekimu. Betul? Wal akibatu littaqwa. Sebagai akibat karena engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tidak ayatnya? Ada tidak ayatnya? Makanya rumusnya sederhana. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rezekimu. Catat status hari Senin buat besok. Perbaiki
sholatmu, maka Allah perbaiki rezekimu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga rezekimu. Makanya izin ya, bunda sayang, teteh sayang, teman-teman sayang, berantakannya sholat kita ternyata menjadi penyebab berantakannya urusan hidup kita. Kata orang tua dulu apa? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunga, serta buahnya walaupun 1000, kalau tak sembahyang, walaupun 1000, kalau tak sembahyang, rizki harus dijemput. Ikhtiarnya ada dua, satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar amalannya makanya ibu tolong ya, ayah tolong ya, jaga sholat. Kalau sekarang kita lagi ngerasa kok hidup saya berat ya, kok banyak masalah ya, kok rumit amat ya, cek, barangkali ada masalah dengan sholatmu, sehingga Allah mengujimu dengan ujian-ujian yang datang dalam kehidupan. Betul? Betul? Makanya tolong ya, sholat yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib yang wajib dijaga. Kalau mau tambah hebat, tambah yang sunnah. Sholat tahajud, ya, bangun di sepertiga malam, ya, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhan. Sholat rawatib sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah, sok kalau bisa dilakukan, bagus, mempercepat kebaikan. Kenapa bilang begini? Karena merasa dari sholat ada banyak keajaiban yang kita dapatkan. Perbaiki sholatmu, jaga sholatmu, maka Allah akan perbaiki semua urusan rezeki. Yang ketiga, rizki Allah itu luas dan banyak. Apa? Rizki Allah itu luas dan banyak. Maka jangan dibatasi urusan rezeki itu hanya urusan materi. Betul atau betul? Ibu sayang sehat, rezeki atau bukan? Teteh sayang punya sahabat baik, rezeki atau bukan? Ibu punya keluarga yang harmonis, rezeki atau bukan? Ibu punya suami yang soleh, rezeki apa bukan? Ibu punya anak yang hafiz Quran, rezeki atau bukan? Ibu siang ini bisa ngaji sama Ahilman, rezeki atau bukan? Rezeki Allah itu luas dan banyak, betul? Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Catat status hari Selasa. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Betul apa betul? Berarti rezeki bukan hanya urusan duit, bukan. Rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya rezeki. Betul? Catat ya, bedanya harta dengan rezeki. Sederhana. Contoh, punya rumah di Sentul. Di Sentul itu banyak tetangga saya yang punya rumah nggak tinggal di Sentul, tinggalnya di Jakarta. Yang tinggal siapa di Sentul biasanya? Pembantunya, misal. Sekarang saya tanya, itu rumah hartanya punya siapa? Hartanya punya siapa? Punya orang yang tinggal di mana? Jakarta. Tapi itu rumah rizkinya siapa?
Jelas apa jelas? Rizki itu tidak harus kita miliki, tapi bisa kita manfaatkan. Betul? Coba, Ahilman suami siapa? AA suami siapa? Pasti istrinya dong, iya kan? Oke. AA secara harta punya istri AA. Tapi secara rezeki AA ada nggak manfaat buat ibu? Ada nggak? Berarti ibu untuk mendapatkan saya tidak harus memiliki saya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kadang ibu cukup mendapatkan manfaat dari adanya AA, betul? Makanya ini rumus. Kadang cinta tak harus memiliki. Kadang, mohon maaf, kadang sesuatu yang sudah dimiliki tidak terasa nikmat dibanding sebelum dimiliki. Betul gak? Ibu jalan-jalan ke Botani, ada tas bagus, pengen apa pengen? Pengen apa pengen? Pas kepengen tas bagus, kepikiran gak tas yang ada di rumah? Kenapa coba? Karena fokusnya sama yang belum dimiliki. Sekarang AA tanya, dengan izin Allah itu tas kebeli. Pertanyaannya, rasanya lebih enak sebelum dibeli apa setelah dibeli? Biasanya lebih enak sebelum dibeli daripada setelah dibeli. Betul? AA, kenapa terasa istimewa buat ibu sekalian? Karena AA belum ibu miliki. Dan tidak akan pernah ibu miliki. Makanya ibu jangan pernah berharap banyak sama saya ya. Kenapa AA terasa bahwa AA tuh karena AA tuh jauh, belum ibu miliki, betul? Kenapa suami ibu terasa biasa-biasa aja? Karena sudah dimiliki. Betul apa betul? Berarti Ustadz, mohon maaf, rizki Allah tuh dikit apa banyak? Rizki Allah tuh lapang apa sempit? Lapang. Yang sempit apa? Hati kita. Yang sedikit apa? Rasa syukur kita. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, jangan bilang aku masih sedikit rizkinya. Rizki Allah tuh banyak, Besti. Kamu tidak mengkhawatirkan itu hidupnya. Enggak. Tahu nggak apa yang bikin kita nggak bahagia? Karena kurang bersyukuri apa yang Allah titipi kepada kita. Betul? Dan penyakitnya, apa yang membuat kita kurang bersyukur? Satu, karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Iya Pak ya. Makanya kalau hidup jangan suka membandingkan sama orang. Kalau kata orang Sunda, ulah tuturut batur. Jadi kana muning. Jadi kana muning teh nya. Ulah tuturut muning. Ulah tuturut ulah sok dibandingkan jeung batur. Betul apa betul? Wong kok kene kodi saeng ke yo mesti tao ya aku ra mung sakuatku mencintai. Ku berharap engkau di hati ini hanya ada. Makanya ulah sok dibandingkan. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA sama apa beda? Suami ibu sama AA sama apa beda? Kasepan saha. Tolong jujur.
Suami ibu sama kasepan saha? Pasti kasepan saha? Pasti kasepan suami ibu. Betul? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Eta jawaban nama. Betul? Jadi ibu mau bilang, menikah sep mau ngaruh kamu. Kalau juga mau pasti milih-milih. Mau milih nukia mual. Mual darau pahit-pahit alim. Alim. Betul apa betul? Makanya ulah sok dibandingkan jeung batur. Betul nggak? Lamun suka membandingkan sama orang, nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Naon SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang, senang melihat orang, susah melihat orang. Kumaha cirina gitu. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak. Kurang liur, kurang diharap kurang. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex, nyeri hulu. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Promah, sakit perut. Betul? Jangan suka dibandingkan. Makanya syukuri apa yang ada. Betul? Syukuri hidup adalah anugerah, tetap jalani melakukan la in syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Konsep yang ketiga, rizki harus disyukuri, jangan dibatasi. Jelas? Yang keempat, terakhir, ibu sayang, teteh sayang, ayah-ayah, teman-teman, rizki itu harus dinikmati. Tuh, 2, 3, dinikmati, dimanfaatkan. Ada 2. 1, dengan rezeki tambah taat ke Allah. 2, dengan rezeki tambah bermanfaat untuk manusia. Jelas? 1, dengan rezeki tambah taat kepada siapa? 2, dengan rezeki tambah apa? Manfaat kepada manusia. Betul? Ibu sayang, kalau punya rezeki taat sama Allah ya. Kalau syukur-syukur lebih rezekinya bisa berangkat haji umroh, mau nggak? Mau nggak? Mau berangkat haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Ya? Tidak kumaha, ibu, buat Allah mah ulah hitung-hitungan. Semua kebaikan yang kita keluarkan untuk Allah, pasti ku Allah akan diberikan balasannya. Betul? Suami kalau mau rezekinya bertambah, tolong jangan pelit sama istri. Tenang. Saya bersama Anda semua, tenang. Suami jangan suka pelit sama, percaya sama Hilman. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Betul? Bayangkan, itu baru 1. Itu baru naona. Lain istrina tuh. Itu teh baru 1 kebaikannya, betul? Gimana kalau kebaikannya banyak, betul? Makanya biasanya suami yang sayang sama istri Allah angkat derajatnya. Tapi suami yang sering nyakitin hati istrinya Allah jatuhkan kehidupannya. Betul? Makanya Ahilman mah nggak pernah kepikiran poligami.
tahun ini. Ya kan nggak tahu tahun depan matunya bisa ayah rezeki kan, rambutnya apa? Kan kata rezeki itu harus dimanfaatkan, betul? Makin sering berbagi Allah tambahkan. Naona rezeki. Makanya suami, ayo catat ya, ada 3an yang disukai oleh istri. Ada berapa? 3an. An yang pertama pujian. An yang kedua perhatian. An yang ketiga transferan. Mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Saya tahu perasaan Anda semua. Makanya Ustadz, rizki dimanfaatkan pakai taat ke Allah, betul? Tambah manfaat kepada manusia yang lain, betul? Termasuk mohon maaf ya, catat ini. Adik-adik saya, teman-teman saya yang masih punya orang tua, sayangi orang tua dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang berkahi orang tua. Tidak akan pernah habis seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Mumpung masih ada, berbuat baik sama orang tua kita. Izin ya, Ahilman kalau boleh sedikit cerita. Aa dulu sejak kecil tuh nakalnya minta ampun. Kelihatan kan? Kedai cicing kelihatan kan? Cek orang Sunda mah cengos apa? Nggak bisa diem. Tetangga saya sering bilang gini ke ibu saya, ibu, ini si Hilman begini. Apa kata mama saya? Shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustaz. Saya pernah bilang ini ke ibu saya, mahnya Ustaz Gil, mahnya Ustaz Gil. Ibu saya bilang, shh, ulah gitu jang, aminkeun we. Apa kalimatnya? Dulu saya nggak percaya. Kenapa Ustaz nggak percaya? Ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Orang Sunda, orang kampung, orang desa. Nggak pernah kebayang. Kata mama saya, oke, Iman lulus SD, dimasukin ke pesantren. Kelas 6 SD, ayah saya meninggal. Saya anak yatim sejak SD. Tinggal ibu saya jadi seorang single parent yang luar biasa. Makanya kata AA, suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami, menurut AA mah lebih kuat istri yang ditinggal suami. Biasa aja. Iya mah cek AA kan AA yang ngalamin ya mah. Ibu saya tuh banting tulangnya luar biasa. Yang penting anaknya sekolah. Singkat cerita, SD lulus, saya masuk ke pesantren. Kelas 1, 2, 3 di pesantren, masuk kelas 4, berarti setara 1 SMA lah. Masuk kelas 4, ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke. Sehingga ibu saya nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Kata ibu saya, Iman, kalau Iman mau sekolah harus pintar ya, biar dapat beasiswa. Karena mama udah nggak bisa lagi ngasih Iman biaya, karena mama udah nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Sedih nggak kira-kira? Makanya mohon maaf ya, adik-adik sayang, teman-teman sayang, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih ke depan hidup kita mau seperti apa. Kita nggak bisa milih orang tua kita dari mana, keadaannya seperti apa, enggak. Tapi kita bisa milih, kita ini mau ngangkat derajat orang tua atau tidak. Maka setelah ibu saya sakit, saya minta sama Allah, ya Allah, bantu saya, tolong saya, biar bisa ngangkat derajat orang tua saya. Selepas dari pesantren, saya libur itu suka pulang ke rumah, nyuapin ibu saya. Karena ibu saya kan stroke. Jadi kalau makan harus disuapin. Ibu saya itu seneng banget. Kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang gini, saya suapin, ibu saya bilang gini, Hilman, iya mah,
nanti Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung, gak mungkin mah. Kata mama saya, shh, ulah gitu, aminkan saja. Apa? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin, mah. Dari mana biayanya? Kita orang miskin, kita orang susah, kita orang nggak punya apa-apa. Kata mama saya, yang punya rezeki Allah. Jangan khawatir, aminkan saja. Ibu saya setiap beres sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa Mama suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dikecup kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Iman, Mama pengen sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Iman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Bapak Ibu, rizki orang tidak ada yang tahu. Hidup terus berputar, betul? Sekarang, dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya ucapkan, sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, Iman, nanti Iman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi AA di televisi dengan izin Allah. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya S1 sampai sekarang S3 semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak, yang pinter bukan saya. Tapi yang lembut hati dan prasangkanya baik adalah ibu saya. Yang tidak pernah berhenti menghadirkan kebaikan dalam hidup. Sekarang kita bisa bolak-balik haji umroh kapan saja dengan izin Allah. Karena ada tour and travel yang kita bimbing bisa berangkat kapan saja. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Rizki itu harus dinikmati. Sayangi orang-orang sekitar kita. Yang masih punya orang tua, sayang sama orang. Sebelum kesempatan itu hilang dalam kehidupan. Yang punya istri sayang sama istrinya, punya suami sayang sama suaminya. Sama anak, ibu doakan anaknya. Ada 3 doa yang sangat mustajab. Salah satunya doa orang tua kepada anaknya. Wabil khusus doa ibu kepada anak. 4, konsep rezeki. 1, rizki sudah dijamin. 2, rizki harus dijemput. 3, rizki harus disyukuri. 4, rizki harus dinikmati. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua rizki yang berkah dan berlimpah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini jadi anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Dan mudah-mudahan orang tua kita kelak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya tidak? Ada yang bisa kita amalkan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah follow Instagram saya belum? Follow ya. Follow Ahilman Fauzi. Apa? Ahilman Fauzi. Cari aja yang ada centang birunya ya. Insya Allah. Sebelum Ahilman tutup, saya serahkan dulu kepada Ustadz Fahmi dari Darul Quran. Silakan. Barakallahu. Allahu Akbar. Terima kasih kepada materi berkelas ya, seperti itu pengertian Quran perlu dilakukan sama yang mudah-mudahan perlu istiqomah dengan baik. Baik, sekalian sebelum kita yang dulu karena akan ditutup doa dan masalah dari usaha tersebut. Itu yang dulu kita akan kajian. Insyaallah kami saatnya akan mengadakan
lelang, ya. Kalau tidak disampaikan oleh Ustaz Najwa dari Bandung, insya Allah akan dijelaskan bagaimana konsep dari bagaimana